ini saya akan menjelaskan mengenai definisi nilai tukar. Nah, untuk dapat digunakan dalam kegiatan ekonomi, mata uang dipergunakan memiliki harga tertentu dalam mata uang negara lain, yang menggambarkan beberapa banyak suatu mata uang harus dipertukarkan untuk memperoleh satu unit mata uang lain. Rasio pertukaran ini dikenal sebagai exchange rate. Nilai tukar adalah harga suatu mata uang terhadap mata uang lain. Heru 2008 menyatakan bahwa nilai tukar mencerminkan keseimbangan permintaan dan penawaran terhadap mata uang dalam negeri maupun mata uang asing seperti USD. Nah, merosotnya nilai tukar rupiah merefleksikan menurunnya permintaan terhadap mata uang rupiah karena menurunnya peran perekonomian nasional atau meningkatkan permintaan mata uang asing. USD sebagai alat pembayaran internasional. Semakin menguat kurs rupiah hingga batas tertentu mencerminkan perbaikan kinerja di pasar uang. Sebaliknya, meningkatkan laju inflasi menyebabkan nilai tukar domestik semakin melemah terhadap uang asing yang berdampak pada penurunan kinerja perusahaan dan berkurangnya minat investasi pasar modal. Sistem nilai tukar tetap atau fixed exchange rate merupakan sistem nilai tukar di mana otoritas moneter tertinggi atau central bank menetapkan nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap mata uang negara lain pada tingkat tertentu, tanpa harus mempertimbangkan aktivitas penawaran dan permintaan dalam pasar uang. Jika dalam perjalanannya kurs tetap mengalami masalah seperti fluktuasi permintaan dan penawaran yang tinggi, maka pemerintah dapat mengendalikannya dengan membeli atau menjual mata uang menggunakan devisa negara untuk menjaga stabilan nilai tukar agar kembali pada tingkat kurs tetap. Dalam sistem ini, bank sentral melakukan intervensi aktif dalam pasar valuta asing untuk menetapkan nilai tukar. Untuk keunggulan yang pertama, kegiatan spekulasi di pasar uang menjadi lebih sempit. Kedua, pemerintah melakukan intervensi aktif untuk menjaga nilai tukar tetap stabil. Ketiga, pemerintah memiliki kontrol penuh terhadap pengawasan transaksi devisa. Dan keempat, adanya kepastian nilai tukar untuk mendorong perencanaan produksi yang sesuai dengan hasilnya. Untuk kelemahannya, untuk yang pertama, memerlukan cadangan devisa yang besar untuk menyerap kelebihan atau kekurangan dalam pasar valuta asing. Yang kedua, kurang fleksibel terhadap perubahan global. Yang ketiga, jika kurs yang terlalu tinggi atau terlalu rendah bisa mempengaruhi pasar ekspor impor. Flexible exchange rate atau sistem nilai tukar fleksibel merupakan sistem nilai tukar yang tergantung pada kekuatan pasar, yaitu permintaan dan penawaran pada nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap mata uang negara lain. Nilai tukar ini bisa naik, bisa turun, tergantung besarnya aliran permintaan dan penawaran pada setiap kurun waktu tertentu. Dalam sistem tukar fleksibel, bank sentral menyesuaikan nilai tukar agar permintaan dan penawaran valuta asing seimbang. Berbeda dengan sistem nilai tukar tetap yang mengharuskan bank sentral menyediakan devisa untuk menutupi ketidakseimbangan pembayaran finansial. Untuk jenis nilai tukar fleksibel, yang pertama, nilai tukar pengaman terkendali atau debt floating. Itu merupakan kurs yang ditentukan oleh aktivitas pasar valuta dengan campur tangan pemerintah melalui kebijakan moneter dan fiskal. Untuk keunggulan yang pertama, yaitu stabilitas moneter dan neraca pembayaran menjadi lebih baik. Yang kedua, penyesuaian MB atau MS mampu stabilkan nilai tukar sesuai kondisi ekonomi. Yang ketiga, kebutuhan devisa menjadi lebih kecil dibanding nilai tukar tetap. Yang terakhir, memadukan sistem tetap dan menetap. Baiklah, untuk kelemahannya, devisa harus selalu tersedia. Yang kedua, persaingan ketat antara pemerintah dan spekulan. Yang ketiga, tidak selalu efektif mengatasi neraca pembayaran. Dan yang terakhir, selisih kurs mengurangi devisa. Untuk jenis yang kedua, ada nilai tukar fleksibel bebas mengambang atau biasa disebut free floating rate, yaitu sistem yang menyerahkan sepenuhnya kepada pasar untuk mencapai equilibrium
tanpa campur tangan pemberi. Untuk keunggulan yang pertama, cadangan devisa negara menjadi lebih aman. Yang kedua, persaingan pasar ekspor impor sesuai dengan mekanisme pasar. Yang ketiga, kondisi ekonomi negara lain tidak berpengaruh besar terhadap ekonomi domestik. Yang keempat, masalah neraca pembayaran bisa diminimalisir. Yang kelima, tidak ada batasan valuta asing. Yang keenam, equilibrium pasar uang bisa tercapai. Untuk kelemahan yang pertama, yaitu praktik spekulasi semakin bebas. Yang kedua, hanya cocok untuk negara yang makmur. Yang terakhir, tidak ada adanya intervensi pemerintah untuk menjaga harga. Jadi baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai nilai tukar mata uang yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada nilai tukar nominal, yang dimana nilai tukar nominal yang ditulis dengan angka nominal, misalnya USD 1,00 sama dengan 10 juta rupiah. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, contoh berikut dapat digunakan. Jika nilai tukar 1 dolar Amerika atau USD terhadap rupiah sebesar 8.500, lalu berubah menjadi 9.000, maka nilai tukar rupiah mengalami penurunan atau depresiasi. Sebaliknya, jika nilai tukar USD berubah menjadi 8.000, maka nilai tukar rupiah mengalami peningkatan atau apresiasi. Nilai tukar real atau nilai tukar real adalah rasio-rasio harga di luar negeri dengan harga domestik yang diukur dalam mata uang yang sama. Nilai tukar ini mengukur daya saing suatu negara dalam perdagangan internasional. Nilai tukar real merupakan nilai tukar nominal yang sudah dikoreksi dengan harga relatif, yaitu perbandingan antara harga-harga di dalam negeri dengan harga-harga di luar negeri. Nilai tukar real dapat dihitung menggunakan rumus sederhana, atau bisa kita lihat yaitu E sama dengan E atau P garing P, di mana E adalah nilai tukar nominal, P adalah tingkat harga di dalam negeri, dan P adalah tingkat harga di luar negeri. Jika nilai tukar real tinggi, maka harga barang-barang luar negeri relatif murah, sedangkan harga barang-barang domestik relatif mahal. Sebaliknya, jika nilai tukar real rendah, barang-barang di luar negeri menjadi relatif mahal, sementara harga barang-barang domestik relatif murah. Dalam transaksi perdagangan internasional, suatu negara tidak hanya melakukan transaksi dengan satu negara, tetapi juga dengan beberapa negara. Oleh karena itu, pengukuran nilai tukar real suatu negara terhadap mitra dagangnya perlu memperhitungkan inflasi dan nilai tukar dari masing-masing negara tersebut. Perubahan dalam nilai tukar. Satu, permintaan terhadap valuta asing timbul bila penduduk suatu negara membutuhkan barang dan jasa yang diproduksi oleh negara lain. Dua, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap valuta asing adalah harga mata uang asing atau nilai tukarnya, tingkat pendapatan, tingkat bunga, relatif selera ekspektasi, dan kebijakan pemerintah. 3. Jika yang berubah hanyalah nilai tukar, yang terjadi adalah pergerakan di sepanjang kurva permintaan. 4. Kurva permintaan akan bergeser bila yang berubah impor penawaran terhadap valuta asing. 5. Penawaran terhadap valuta asing akan meningkat apabila negara lain mengimpor barang dan jasa atau ekspornya meningkat. 6. Penawaran terhadap valuta asing juga meningkat bila arus masuk modal lebih besar daripada arus keluar modal. 7. Kurva penawaran akan bergeser apabila faktor-faktor ceteris paribus berubah. 8. Apabila ekspor maupun arus masuk modal meningkat, kurva penawaran akan bergeser ke kanan. Banyak faktor yang menentukan nilai tukar dan semua yang berhubungan dengan perdagangan antar negara. Ingat, nilai tukar bersifat relatif dan dibaca sebagai perbandingan mata uang dari dua negara. Berikut ini adalah beberapa faktor penentuan utama nilai
tukar mata uang antara dua negara. Faktor-faktor ini tidak dalam urutan tertentu seperti banyaknya aspek ekonomi. Faktor ini tidak akan lepas dari perdebatan. Mengukur kinerja perusahaan multinasional. Bagi MNC atau multinasional korporatif, ini penting untuk memisahkan evaluasi manajer divisi dan evaluasi kinerja divisi itu sendiri. Evaluasi manajer sebaiknya tidak menyertakan faktor-faktor di luar kendali, seperti fluktuasi mata uang, pajak, dan sebagainya. Sebaliknya, manajer harus dievaluasi berdasarkan pendapatan dan biaya yang dapat mereka kendalikan. Setelah evaluasi dilakukan, laporan keuangan anak perusahaan dapat disesuaikan ke dalam mata uang induk perusahaan, dan biaya-biaya di luar kendali manajer dapat dialokasikan secara terpisah. Membandingkan kinerja manajer divisi di suatu negara dengan divisi di negara lain seringkali terjadi tantangan karena divisi-divisi tersebut memungkinkan menghadapi tekanan politik, sosial, dan ekonomi yang berbeda serta lebih kompleks dibandingkan dengan kondisi domestik. Variabel lingkungan yang mempengaruhi para manajer lokal diantaranya adalah faktor-faktor ekonomi, hukum, politik, sosial, dan pendidikan. Beberapa variabel ekonomi yang penting mencakupi inflasi, kurs valuta asing, pajak, dan harga transfer. Faktor-faktor politik dan perundang-undangan yang mempengaruhi evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja pada perusahaan multinasional dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, yaitu yang pertama faktor-faktor ekonomi, meliputi organisasi dari bank sentral, stabilitas ekonomi, eksistensi pasar modal, dan pembatasan valuta. Yang kedua, faktor-faktor politik dan hukum, mencakup kualitas, efisiensi, dan keefektifan struktur perundang-undangan, pengaruh kebijakan pertahanan, dampak kebijakan luar negeri, tingkat kestabilan politik, serta tingkat keterlibatan pemerintah dalam bisnis. Yang ketiga yaitu faktor-faktor pendidikan, meliputi tingkat kemampuan baca tulis, cakupan dan jenjang pendidikan formal, serta sistem pelatihan, cakupan dan jenjang pelatihan teknis, serta cakupan dan untuk program pengembangan manajemen. Yang keempat yaitu faktor-faktor sosiologis, mencakup sikap sosial terhadap industri dan bisnis, sikap budaya terhadap otoritas dan hubungan dengan bawahan, sikap budaya terhadap produktivitas dan keberhasilan etika kerja, sikap sosial terhadap peningkatan material, serta keragaman budaya dan ras. Ukuran-ukuran ganda dalam kinerja. Ukuran-ukuran ganda dalam kinerja, laba residu dan ROI merupakan ukuran kinerja manajerial yang penting. Namun keduanya merupakan ukuran-ukuran jangka pendek. Keduanya menimbulkan godaan bagi para manajer untuk mengorbankan kepentingan jangka panjang perusahaan demi kepentingan jangka pendek. Satu cara untuk mengatasi perilaku yang menyimpang ini adalah dengan memanfaatkan ukuran-ukuran kinerja tambahan yang lebih erat kaitannya dengan kepentingan jangka panjang perusahaan. Namun selain itu, penggunaan ROI dan laba residu dalam evaluasi kinerja manajerial, divisi-divisi dari suatu MNC merupakan subjek dari masalah-masalah melebihi dari masalah yang dihadapi oleh perusahaan terdesentralisasi yang hanya beroperasi di satu negara. Oleh karena itu, dalam evaluasi manajerial MNC penting untuk menggunakan pendekatan akuntansi pertanggungjawaban.
para manajer harus dievaluasi berdasarkan berbagai faktor yang berada di dalam kendali mereka. Hal ini dimungkinkan melalui penggunaan ukuran-ukuran ganda untuk sebuah kinerja. Penetapan harga transfer dan perusahaan multinasional. Bagi perusahaan multinasional, penetapan harga transfer harus mencapai 2 sasaran. 1. Evaluasi kinerja. Divisi-divisi seringkali dievaluasi berdasarkan laba bersih dan pengembalian atas investasi. Divisi penjual menginginkan harga transfer yang tinggi untuk meningkatkan laba bersih, sementara divisi pembeli menginginkan harga transfer yang rendah untuk tujuan yang sama. Namun, harga transfer pada MNC sering diatur oleh induk perusahaan, sehingga menggunakan ukuran ROI laba bersih menjadi meragukan. Karena kedua ukuran ini berada di luar kendali manajer divisi, keduanya tidak lagi menjadi indikator kinerja manajemen yang efektif. Yang kedua, yaitu penetapan pajak penghasilan yang optimal. Jika semua negara memiliki struktur pajak yang sama, harga transfer mungkin diatur tanpa pertimbangan pajak. Namun, karena perbedaan tarif pajak, misalnya, negara dengan negara pajak tertinggi seperti Amerika dan negara yang pajak terendah seperti Kepulauan Cayman MNC, sering menggunakan harga transfer untuk memindahkan biaya ke negara dengan pajak tertinggi dan mendapat negara dengan pajak rendah. Beberapa metode penetapan harga transfer meliputi comparable, uncontrollable price method berdasarkan harga pasar, harga jual kembali dikurangi markup wajar, dan cost plus method harga transfer berdasarkan biaya manufaktur ditambah biaya lainnya seperti pengiriman dan pajak. Namun, menggunakan harga transfer yang wajar sering menjadi tantangan karena situasi yang dihadapi perusahaan tidak selalu sesuai dengan salah satu dari ketiga metode tersebut. Etika dalam lingkungan internasional. Etika bisnis dapat menimbulkan permasalahan dalam konteks satu negara, tetapi dalam konteks global, masalah ini menjadi lebih kompleks. Sebagai contoh, uang jasa di satu negara mungkin dianggap sebagai suap di negara lain. Undang-undang lingkungan yang ketat di suatu negara bisa saja efektif dijalankan sehingga kepatuhan tersebut hukum ini sering dianggap tidak penting oleh para pesaing. Ada beberapa persyaratan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang beretika, termasuk stabilisasi kemasyarakatan, intelektuasi, akuntansibilitas pemerintah, legitimasi terhadap kepemilikan pribadi, dapat kemakmuran personal, kepercayaan terhadap kepemilikan individual dan masyarakat dan masa depan masyarakat, kepercayaan terhadap kemampuan untuk memberikan kehidupan bagi keluarga, serta pemahaman tentang cara kerja sistem dan bagaimana berpartisipasi dalamnya. Sistem dasar yang kuat untuk memastikan kepastian kontrak dan menjadi landasan kepercayaan dalam urusan etika. Di beberapa negara seperti Amerika dan negara Eropa Barat, sistem ini didukung oleh hukum yang tegas dengan berbagai sanksi jika dilanggar. Sementara itu, di negara lain seperti Jepang, Timur Tengah, sistem ini lebih terikat pada budaya, di mana pelanggan lebih sering dihukum dengan hilangnya kehormatan, ketegasan, dan perilaku sosial menjadi dasar penting yang terbukti memenuhi urusan bisnis ilegal. Selain itu, ada masalah etika lainnya terkait dengan undang-undang dunia usaha seperti perusahaan yang menjalin kontrak dan perusahaan luar negeri yang mungkin menjadi sasaran publisitas negatif karena mempekerjakan anak-anak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus pengendalian manajemen dalam perusahaan multinasional. Nah, studi kasus ini membahas bagaimana Xerox Corporation sebagai perusahaan multinasional menghadapi tantangan dalam sistem pengendalian manajemen di lingkungan global yang kompleks. Fokus utamanya adalah pada upaya perusahaan untuk mengatasi dua tantangan utama, yaitu harga transfer dan eksportir valuta asing, serta solusi yang diterapkan untuk menjaga efektivitas operasional dan kepatuhan terhadap regulasi. Nah, dalam hal ini, transfer Xerox harus menetapkan harga sesuai dengan peraturan pajak internasional dan domestik, sehingga memungkinkan unit-unitnya untuk tetap kompetitif di pasar lokal masing-masing. Solusinya adalah dengan menerapkan pendekatan berbasis pasar yang sesuai dengan aturan pajak AS dan internasional. Sedangkan dalam menghadapi eksportir valuta asing, Xerox mengelola risiko fluktuasi nilai tukar dengan menggunakan dolar AS sebagai mata uang fungsional di wilayah Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dan
dari variasi nilai tukar mata uang terhadap kinerja keuangan unit-unit bisnis. Nah, selain itu, komunikasi yang terbuka antara controller dan manajer unit menjadi elemen kunci dalam pengendalian manajemen. Dengan pembahasan rutin, Xerox memastikan identifikasi dan penyelesaian masalah secara cepat serta melibatkan seluruh pihak dalam pengambilan keputusan penting. Studi kasus ini menyoroti bahwa keberhasilan pengendalian manajemen dalam perusahaan multinasional bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi, fleksibilitas kebijakan, pengelolaan risiko, dan komunikasi yang efektif serta evaluasi kinerja yang berkelanjutan. Audio Jungle.